Yang kami hormati para pemohon 1, pemohon 2, dan juga adalah termohon dari KPU dan juga pihak terkait dari Bawaslu. Dan yang kami hormati juga teman-teman sejawat kami, para advokat yang ada di ruangan ini. Yang mulia, izinkan saya sekaligus untuk persingkat, saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membacakan jawaban atau tanggapan kami yang ada di sini sebagai berikut. Yang mulia Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa, yang terkesan untuk menggiring opini, seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Semua, ya. Baik teman-teman wartawan semua, kita tadi sudah sidang. Mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Terus terang aja kami merasa agak sedikit lebih optimis lagi nih setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Bawaslu. Anda sendiri bisa lihat kan, banyak laporan memang ke Bawaslu dan semua sudah diproses oleh Bawaslu, tapi ternyata laporan itu banyak sekali yang berhenti karena tidak memenuhi syarat material ataupun syarat formil. Jadi sehingga seandainya pun rupanya kasus ini memang Mahkamah Konstitusi berwenang, seandainya, kami kan bilang bahwa
MK kan tidak berwenang menangani perkara ini. Tapi seandainya pun berwenang, ternyata juga tidak bisa dibuktikan karena tidak ada TSM itu tadi. Itu very clear tadi kita lihat ya. Bayangkan ratusan itu yang ribuan malah ya laporan-laporan diproses Bawaslu, tapi ternyata setelah periksa itu terhenti. Ada yang diproses kepada penyidik, ternyata juga tidak terbukti. Jadi apa yang dikatakan bahwa ada kecurangan itu ternyata tidak benar ada. Dan itu jawaban Bawaslu. Dan kami akan pegang terus ini ya. Dan itu documented ya. Itu dokumentasikan, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang pertama. Kedua, tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon satu agar memanggil para menteri-menteri yang terkait, termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal, disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdana disebut di pasal 3 hayer ini. Artinya barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu, gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim dia panggil si anu. Itu gak bisa. Ini perkara inter partes kan, dua pihak. Lain halnya kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabungkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil loh hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan memang begitu, dia bilang. Tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil. Tapi kami nggak boleh nanya-nanya. Mahkamah aja yang bertanya, karena itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik, tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya.